Mas Rangga. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min hidayatika kama nawwaratal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda, apa kabar pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bahagia lahir dan batin, dan tidak kekurangan suatu apapun, karena kita ini telah diberikan banyak keberlimpahan kenikmatan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus nikmat iman Islam kita ini semoga terbawa sampai kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, wafat yang indah, wafat yang damai, wafat yang meninggalkan jejak-jejak kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda alam, Nabi Agung, Nabi yang sejarahnya ditulis dengan tinta emas, yang segala ucapannya ditadwin menjadi kutubus sittah, kitab-kitab induk hadis yang perilaku alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Pada pagi hari ini kita akan bahas tentang meluruskan niat atau menata niat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala aktivitas itu ditentukan oleh niatnya. Kalau memang niatnya adalah niat yang baik, maka akan baiklah aktivitas tersebut. Tapi kalau niatnya sudah dilandasi dengan niat yang buruk atau niat-niat yang negatif, maka negatif pula lah aktivitas tersebut. Jadi niat ini adalah pondasi, landasan yang paling urgen dalam kehidupan kita untuk melaksanakan aktivitas apapun itu. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, kam min amalid dunya. Banyak sekali amalan yang terlihat seperti amalan dunia, bisnis ya, berjualan, kemudian ya seolah-olah dilihat secara dohir itu adalah urusan dunia. Tapi itu akan bernilai ukhrawi, akan bernilai menjadi akhirat oriented, akan bernilai kebaikan di sisi Allah bihusnin niyati, dengan niat yang baik. Nah, jadi niat ini adalah landasan atau motivasi awal, juga bisa disebut adalah peta arah ketika kita melaksanakan aktivitas. Nah, ayah bunda, jadi kita hadir di sini semoga dalam niat yang baik ya, dalam landasan aktivitas yang baik dan juga arah aktivitas yang positif. Baik, niat ini menjadi hal yang sangat urgent. Oleh karena itu Rasulullah sampai mengatakan sesungguhnya amal itu tidak akan sah kecuali dengan adanya niat. Nah, apa sih fungsinya niat? Nah, fungsi niat itu dalam ibadah adalah al-farqu bainal adah wal ibadah. Niat itu untuk apa fungsinya? Nah, kita lihat. Ya, kita lihat, kita share screen.
Ini habis apa? Oke. Mana ya? Supaya bisa coret-coret lebih gamblang lagi ya, ya Bunda ya. Nah, belum tampil tapi ya, Mas kali ya. Di situ udah ya. Di sini udah. Baik, Ayah Bunda, niat ini adalah landasan awal dari kegiatan kita, arahnya kemana ya. Kalau niatnya baik, maka insya Allah tujuannya, prosesnya merupakan proses dan tujuan kebaikan. Nah ini fungsinya nih ya. Fungsi niat. Nah, maaf, belum nyala ininya. Coba dibantu. Ini juga belum nyala. Ya. Udah belum? Baru ini ya. Ini nyala nggak? Ininya Dah, nggak udah nyala. muncul nih. Ininya pensilnya nih ya, yang belum connect. Sebentar ya, ya Bunda. Sambil kita connect dulu. Pensilnya Ya belum ya. Nah ini ya, apa fungsinya niat? Apa gunanya niat? Niat itu untuk membedakan mana yang kebiasaan sehari-hari tanpa makna dan mana yang bernilai ibadah. Al-farqu bainal adah wal ibadah. Jadi niat itu adalah pembeda mana kegiatan yang sifatnya aktivitas biasa dan aktivitas ibadah. Jadi ada orang nih, contoh ya, belum masuk ininya. Ini ya, 80%. Nah, sebentar ya Bunda ya. Nah, masuk ya. Tulisannya merah itu kita ganti yang hitam. Apa fungsi niat? Kita ulang fungsi niat. Nah, nah, fungsi niat adalah pembeda kebiasaan tanpa makna dengan ibadah. Jadi niat itu berfungsi sebagai pembeda antara mana kebiasaan dan mana ibadah. Contohnya ada orang yang cuci muka, kemudian basuh tangan, mengusap sebagian kepalanya, lalu dia membasuh kakinya. Tapi dia tidak berniat apa-apa, hanya untuk mengambil suasana dingin dengan air itu ya. Maka gerakan tadi atau aktivitas tadi tidak disebut wudhu, itu adalah
hanya adem-ademan saja gitu kan, hanya untuk menyejukkan diri saja. Oh ya Bu Yaya, Assalamualaikum. Ustadz, suaranya timbul tenggelam, tidak utuh. Sinyalnya yang di Ibu jelek katanya. Bagaimana yang lain? Coba tes dulu ya. Bagaimana ayah bunda yang lain? Suara saya terdengar utuh atau tidak? Oh utuh, bagus. Oh baik. Terima kasih Pak Budi dan Mas Rangga ya. Nah ini fungsi niat. Fungsi niat ini untuk membedakan antara mana sih yang disebut dengan kebiasaan tanpa makna atau disebut dengan ibadah. Maka perlu. Oleh karena itu Rasulullah pun menekankan bahwa niat ini adalah pondasi awal atau peta, juga disebut sebagai arah. Niat ini adalah arah. Sementara amalnya adalah kendaraan. Niat ini adalah arahnya. Ya bunda mengurus anak, ya berbisnis, bekerja, berdagang, melayani suami, atau suami menafkahi istri dengan niat yang mulia, dengan niat yang baik, itu arahnya berarti sedang ditujukan kepada goals yang baik. Nah, amalnya adalah kendaraan. Amal itu kendaraan. Jadi kendaraan tanpa arah akan nabrak kemana-mana. Kendaraan tanpa peta akan tersesat kemana-mana. Maka penting sekali adanya niat. Motivasi awal dari aktivitas kita ini apa? Maka itu menentukan bagaimana perjalanan dan proses-proses amaliyah kita. Nah inilah ya. Oleh karena itu di dalam sabda Rasulullah SAW tadi mengatakan bahwa orang itu tergantung pada niatnya. Bahkan di antara para sahabat ada yang ketika hijrah itu pernah melihat seorang perempuan yang cantik di Madinah. Lalu Rasulullah mengajak kepada para sahabat, ayo kita diperintahkan oleh Allah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada yang kegirangan. Wah, kesempatan nih. Saya ikut hijrah ke Madinah. Di Madinah itu ada perempuan yang penampilannya mempesona, katanya gitu ya. Akhirnya sahabat itu hijrahlah ke Madinah. Nah, bukan karena ikut Rasulullah, bukan karena perintah Allah, tapi justru karena dia pernah melihat sosok perempuan yang cantik yang sudah dia incer di Madinah. Kebetulan umat Islam diperintahkan untuk hijrah oleh Allah ke Madinah. Lalu orang itu hijrahlah ke Madinah karena mencari perempuan yang dia incar tempo hari yang pernah dia lihat. Makanya Nabi mengatakan barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya sampai karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena harta yang ingin didapatnya, maka hijrahnya sampai kepada harta saja. Dan barang siapa yang berhijrah karena perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebuah pencarian kepada perempuan saja. Jadi gitu ya ayah bunda. Niat ini adalah pondasi awal. Maka kita harus benar-benar menata niat kita dalam segala apapun. Nah inilah godaannya ya. Godaan kita itu adalah di penataan kolbu kita, di penataan hati kita. Semakin baik niatnya dalam segala aktivitas, maka akan semakin baik kualitas aktivitas kita. Tapi kalau dilandasi dengan niat yang tidak baik, maka kualitas aktivitas kita pun tidak bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tampak dohirnya memberi umpama ya, memberi orang lain.
berbagi kepada orang lain, tapi dengan landasan supaya orang menghargai kita, supaya orang lain tahu kalau kita berbuat amal yang baik. Nah ini niat yang seperti ini akan merusak keutuhan daripada ibadah tersebut. Jadi ada cerita ya, kita kasih cerita. Ini hanya anekdot dan ilustrasi saja ceritanya. Dulu di sebuah kampung ayah bunda, ada sebuah pohon besar. Ada sebuah pohon besar. Nah, kita tulis, oh ini pohon nih. Ada pohon besar di sebuah kampung yang di gambarnya nggak apa-apa jelek ya. Jadi di sebuah kampung ada pohon besar yang dianggap ada jinnya atau ada setannya. Lalu satu kampung itu berniat untuk menggergaji pohon tersebut karena mengganggu. Setiap ada tukang bakso lewat, ya, tukang bakso lewat, diganggu oleh setan. Bakso-bakso diganggu oleh setan. Lalu RT, RW mengadakan rapat. Bagaimana kalau pohon itu kita tebang? Karena sudah meresahkan warga, ada setan yang menyelinap di dalam pohon itu. Ketika mau digergaji, ketika mau dikampak pohon itu, ternyata keluarlah sosok makhluk yang menyeramkan. Siapa yang berani menebang pohon ini akan berhadapan dengan saya. Wah, akhirnya masyarakat itu malah takut, lari, ya, berhamburan, dan mereka mengadakan rapat kembali. Pak RT, Pak RW, bagaimana ini? Kita juga takut kalau nanti kita tebang pohonnya malah kita jadi terganggu hidupnya karena ada setan yang mengganggu dalam kehidupan keluarga kita. Nah, kemudian kata Pak RW, oke, kalau begitu kita cari saja orang yang soleh. Kita cari saja orang yang paham tentang agama. Agar dia yang mendoakan, lalu kita yang menebang pohonnya. Nah, dicarilah ya. Akhirnya mencari orang soleh. Dicarilah orang soleh itu, ada seorang pemuda yang kehidupannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah melepaskan puasa, tidak jauh dari Al-Qur'an, dan dia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapatlah orang soleh itu dan diajak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kami warga kampung apalah ya namanya, Kampung Duren, mengharapkan Pak Ustadz bisa ikut kami untuk sama-sama mengusir jin yang ada dalam pohon karena sudah meresahkan warga. Nah, Ustadz ini kemudian langsung merespon ajakan dari Pak RW. Baik Pak RW, kalau begitu ayo lillahi ta'ala kita bersama-sama menuju pohon dan kita tebang bersama-sama. Nah, berangkatlah itu, ya, berangkatlah Pak Ustadz dengan Pak RW juga disertai dengan para warga. Sesampai di sana, di pohon itu, ketika sampai di pohon, muncullah jin yang mengganggu warga sekitar. Mau apa kamu ke sini? Akan aku tebang pohon ini, kata pemuda soleh itu. Kalau kamu mau tebang pohon ini, maka kamu akan berhadapan denganku. Waduh, akan berhadapan denganku. Baik, kalau begitu, ayo saya akan basmi kamu dengan doa-doa yang aku panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ustadznya berdoa, kemudian jin itu menawarkan negosiasi.
mengajak negosiasi dengan si orang soleh ini, dengan ustadz ini, ya. Akhirnya begini, anak muda, begini aja, biarkan saya tetap di pohon ini dan saya tidak akan pernah muncul untuk mengganggu warga. Jadi jangan kau tebang pohon ini dan biarkan saya berada di dalamnya. Saya pastikan saya tidak akan mengganggu warga lagi. Saya tidak akan pernah menampakkan diri kepada warga. Kalau engkau membiarkan saya tetap untuk berada di dalam pohon ini. Dan aku janjikan kepadamu, wahai pemuda yang soleh, setiap kamu selesai sholat, di bawah sejadah kamu akan ada uang 1 juta. Ini kata jinnya begitu ya. Ya sudahlah, kata pemuda tadi. Iya, kalau kamu mengganggu warga, saya yang akan menebang pohon itu. Dan saya akan mengusir kamu dari tempat ini. Tapi kalau kamu berjanji tidak akan mengganggu warga kembali, ya sudah, saya tidak akan tebang pohonnya dan kamu boleh tetap tinggal di situ. Lalu pemuda ini sholat, setiap ba'da sholat di bawah sejadahnya ada uang 1 juta rupiah. Wah, dari ayah bunda, siapa nih yang mau setiap kali setelah selesai sholat di bawah sejadahnya ada uang 1 juta. Dia sholat subuh, dilihat di bawahnya ada 1 juta. Dia sholat duhur, di bawahnya ada 1 juta. Sampai sholat isya, berarti dalam satu hari di bawah sejadahnya itu terkumpul total uang 5 juta. Satu hari 5 juta. Di bawah sejadahnya tersedia. 2 hari berarti 10 juta. 3 hari 15 juta. 4 hari 20 juta. Ya. Kemudian di hari ke-7 di bawah sejadahnya tidak ada apa-apa. Ya ini sejadah. Dia buka sejadahnya, loh, kok uangnya tidak ada? Akhirnya si pemuda ini bertanya, wahai jin, mana uang yang kau janjikan? Kenapa hari ini tidak ada? Marahlah si pemuda itu dan akan menebang pohon yang dihuni oleh jin tersebut. Lalu jin itu keluar dan menantang pemuda itu. Ayo, saya sudah tidak akan memberikan uang lagi kepada kamu. Dan sekarang hadapi saya. Wah, head to head tuh. Berantem, bergulat si pemuda ini dengan jin. Tapi apa yang terjadi, ayah ibu? Itu pemuda tersebut kalah ketika berantem dengan jin. Dan jinnya memiliki power yang begitu besar. Untuk mengalahkan si anak muda yang soleh ini. Lalu anak muda ini tidak bisa mengalahkan kekuatan jin. Terus bertanya dia, kenapa saya tidak bisa mengalahkan kamu? Padahal di minggu yang lalu aku bisa mengalahkanmu dan aku bisa menebang pohon ini. Lalu jin itu berkata kepada pemuda yang soleh ini, pertama kali engkau datang ke sini memiliki niat yang tulus, memiliki niat lillahi ta'ala. Sehingga aku tidak punya kekuatan karena engkau diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hari ini kamu datang ke sini bukan karena kekuatan Allah, bukan karena niat karena Allah, bukan didorong untuk membantu warga, tapi kamu mengharapkan uang yang aku janjikan, maka kekuatanmu telah luntur saat ini. Masya Allah ya. Jadi betapa pentingnya niat ini. Ketika kita sudah mulai belok, maka kita harus tahu arahnya. Wah ini niatnya udah nggak baik nih. Kita tajdidun dunia. Apa tajdidun dunia itu Pak Ustadz? Ya, setiap hari kita harus tajdidun dunia. Ya, tajdidun
niat. Apa itu tajdidun niyah? Tajdidun niyah itu adalah memperbaharui niat kita setiap hari. Kita mau mencari nafkah, mau mencari uang, mau membuka bisnis baru, maka ditajdid niatnya, ditata ulang niatnya, diarahkan kembali niatnya. Supaya apa? Supaya semuanya berorientasi kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita niatnya sudah lain-lain, ya, nyuapin anak supaya anaknya ini tidak sakit-sakitan dan dilihat tetangga badannya gemoy, maka niat yang seperti ini baik supaya anaknya tidak sakit, tapi ada selipan niat yang tidak baik supaya dianggap oleh tetangga, oh ibunya dia open ya, ibunya perhatian sekali dengan makanan anaknya, tapi niatnya sudah tidak baik supaya dianggap ibu yang baik oleh tetangga atau supaya dianggap ibu yang peduli oleh orang lain. Jangan, udahlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena anak itu adalah titipan. Nah, ini tajdidun niat. Ketika kita beribadah, wah, saya berangkat ibadah supaya diakui sebagai orang soleh, supaya tetangga-tetangga saya menganggap saya bagian dari orang-orang yang baik. Ya, udahlah, tetangga itu tidak punya pahala ya ayah bunda ya. Tetangga kita tidak punya pahala yang bisa diberikan kepada kita. Yang memberikan pahala kepada kita, yang menjanjikannya adalah Allah, bukan tetangga kita. Bukan pula saudara kita, bukan pula mertua kita. Bukan pula kekasih kita yang akan memberikan pahala dan yang akan menjamin kenikmatan di surga. Kemarin sudah kita bahas bahwa ketika kita sudah tidak lillahi ta'ala, akan muncul banyak kekecewaan di luar ekspektasi kita. Ya, kita berharap tetangga tahu kita ibadah, tapi ternyata tetangga cuek-cuek saja. Ya, katanya ibadah saya nggak ada yang ngeliat tuh. Jadinya kecewa dengan ibadahnya. Maka tajdidun niyah itu adalah hal yang sangat penting. Memperbaharui niat setiap hari, menata hati setiap hari, itu adalah hal yang sangat penting. Kalau power kita dilandasi dengan power yang kuat karena Allah, maka perjalanannya pun akan dimudahkan oleh Allah. Meskipun ada ujian, tetap akan diberikan jalan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya begitu ya ayah bunda. Ini tajdidun niyah. Setiap hari kita penting untuk memperbaharui niat kita. Baik. Amal besar plus niat salah. Jadi amal besar dipadukan dengan niat yang salah akan menjadi kosong. Amal besar niatnya salah, kosong maknanya. Pak Ustadz, tapi kan tetangga kita tetap menerima kebaikannya. Ya, betul. Tetangga kita menerima kebaikan kita, tetangga kita menerima manfaat dari kita. Tapi kalau niatnya salah, itu kosong makna. Kosong pandangan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua perbuatan kita, amaliyah kita, aktivitas kita, kunci utamanya adalah niat. Itu ya, ya Bunda. Kemudian amal kecil plus niat yang tulus. Amal kecil yang berkolaborasi dengan niat yang yang tulus, maka bernilai besar. Oh ini ya, mantul ya.
bernilai besar di sisi Allah. Nah, jadi amal kecil tapi dilandasi dengan niat yang tulus ini akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan, lalu apakah kita harus nunggu ikhlas dulu Pak Ustadz? Baru kita beramal. Kalau kita belum ikhlas berarti sia-sia dong amal kita. Tidak ya, ayah bunda. Kita beramal ini tidak menunggu sampai kita ikhlas terlebih dahulu. Amalnya silahkan kita jalankan. Amalia apapun silahkan kita jalankan. Tapi setiap hari kita belajar menata hati. Setiap waktu kita belajar tajdid dunia, memperbaharui pondasi-pondasi tujuan kita. Pondasi-pondasi niat kita. Pondasi-pondasi arah amal kita. Tetap beramal, jangan berhenti beramal ya. Justru orang yang beramal menunggu dia ikhlas, itu selamanya dia akan terpenjara dalam kehampaan, kekosongan dari amal-amal. Begitu Imam Ghazali mengatakan. Jadi tarku ria. Saya emang nggak mau sholat berjamaah ke masjid, takut dianggap ria. Itu dari ria. Saya nggak mau silaturahmi ke orang lain kalau saya nggak bawa apa-apa. Itu juga sudah merupakan amal yang dilandasi dengan nafsu. Saya nggak mau ngasih sebelum saya bisa ngumpulin yang banyak. Saya nggak mau ngasih cuman kalau gula sama teh doang. Saya pengennya ada minyaknya, ada sirupnya, ada bingkisannya. Saya baru mau ngasih ke orang. Jangan tunggu itu. Ya, kita ketika tidak mau memberi karena nilainya kecil dan kita pengennya memberi dengan nilai besar tapi motivasinya lain, itu beda nilainya. Berikan saja. Ya, yang kita niatkan berikan saja. Walaupun mungkin kita lihat, ya Allah baru bisa ngasih segini, ya nggak apa-apa. Berbagi saja. Ya, jangan menunggu kita memiliki niat yang tulus. Tapi setiap tindakan kita belajar dan mencoba untuk menata ulang niat kita. Nah ini ya, amalnya kecil tapi niatnya tulus akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak ulama yang ternyata dihisab ketika dihisab oleh Allah dan amal kebaikannya lebih berat daripada amal-amal yang lain itu bukan karena amal yang besar. Ternyata ada ketulusan yang sangat suci di dalam hatinya yang membawa dia kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Contoh ini mah ya. Ini aja sekedar contoh dalam satu riwayat bahwa Imam Ghazali itu adalah ulama yang argumentatif, yang pendapatnya dipakai oleh banyak ilmuwan cendekiawan muslim karena saking cerdasnya beliau. Beliau hidup hanya sekitar 58 tahun, berumur 58 tahun umurnya, tapi karyanya sudah sekitar 200 judul kitab lebih yang beliau tulis semasa hidupnya. Dari kitab tasawuf, kitab fikih, kitab tauhid, kitab adab, beliau menulisnya. Nah ternyata dalam satu cerita dikatakan Imam Ghazali itu masuk surga bukan karena sebab utamanya adalah menulis kitab yang banyak. Lalu apa dong? Ayah bunda, lalu masuk surganya Imam Ghazali ya dalam satu kisah itu katanya karena ketika beliau menulis kitab itu ada lalat yang hinggap di tempat tintanya beliau dan dia minum di wadah tintanya Imam Ghazali dan saat itu Imam Ghazali benar-benar ikhlas tintanya diminum oleh seekor lalat. Jadi itu hal kecil tapi benar-benar tulus, benar-benar penuh dengan keikhlasan. Maka itulah lobang yang dilihat oleh Allah untuk diisi dengan keridhoannya. Itulah celah amal yang terbuka dengan keikhlasannya yang akan diisi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Jadi
Intinya apa? Sekecil apapun amal kita, jika dilandasi dengan ketulusan, maka akan menjadi amal yang luar biasa. Sebesar apapun amal kita, tapi dilandasi dengan niat yang tidak baik, maka nilainya kosong di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti kita meninggalkan amal sebelum kita ikhlas. Tetap beramal sambil berlatih, menata hati, dan mengarahkan hidup kita semata-mata untuk ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah ayat Bunda, ya, jadi niat ini sebagai lerah. Nah, alhamdulillah ya. Jadi hindarilah kita dari niat-niat yang tidak baik. Baik ayah bunda, ada 10 menit ke depannya untuk kita berinteraksi. Barangkali ada yang mau dipertanyakan. Silahkan. Masya Allah, silahkan ayah bunda yang mau tanya bisa langsung di komen juga boleh di chat. Jadi atau mau on cam mau nanya langsung juga boleh. Jadi hmm, Silahkan. Ada berapa orang-orang soleh dan soleha di sini ya? Ada berapa orang yang luar ada biasa yang sudah hadir? eh, nah ada pertanyaan nih dari oke monggo Bu Dini. Oke. Bu Dini mau tanya. Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. dan Ayah Bunda. Ini Ustadz saya mau nanya, Ya, niat itu kan tadi apa? Salah. Niat itu adalah arahan dan amalan itu adalah kendaraan. ya. Bagaimana caranya supaya niat itu agar istiqomah dan dapat petunjuk dan agar kokoh gitu tetap sesuai arahannya dari Allah. Doa apa yang sesuai untuk niat agar tetap tulus dan dapat ridho Allah. Itu sekian gitu aja Ustazah. Ustadz pertanyaannya. Oke, terima kasih Bunda Dini. Baik. Monggo Ibu Ustadz. siapa ya? Bunda Dini. Tadi ya. Ibu Dini ya? Iya, Ibu Dini. Ibu Dini Handayani. Baik. Heeh. Niat. Ya, ya. Menjaga niat kita, amalan apa yang bisa memelihara niat yang baik. Jadi, selalu merefleksinya. Selalu kita renungkan kembali. Ketika kita umpama beribadah ya bersedekah ya. Kita bersedekah, kita kembali merefleksinya dalam kehidupan kita. Tadi saya sudah sedekah, tadi saya sudah memberi orang, saya sudah bermanfaat kepada orang lain. Adakah ya, ada tidak di dalam hati ini bercak-bercak atau gangguan-gangguan niat yang merusak? Nah, ketika kita berpikir, bertafakur ke dalam diri kita, kita akan tahu, alhamdulillah, ternyata sejauh ini niat saya masih lurus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena validasi orang, ataupun bukan karena kita ingin diakui oleh orang lain, tapi sudah benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah ketika niat itu sudah tulus, ya alhamdulillah. Tapi ketika kita menyadari niat itu sudah di luar dari niatan untuk mencari ridhonya Allah, maka kita akan tahu segera terdeteksi, oh ternyata tadi terselip ya, pengen diakui oleh mertua tadi ya. Oh, berarti langsung kita delete, kita touch di dunia, kita tata ulang hati kita. Jadi apa tipsnya? Tipsnya adalah tetaplah menjadi orang yang selalu membaca apa yang ada dalam pikiran kita sendiri dan apa yang ada dalam hati kita. Menjadi orang yang sadar, awareness ya. Menjadi orang yang
sadar terhadap apa yang dipikirkan, dan menjadi orang yang sadar terhadap apa yang kita rasakan. Jadi kalau itu sudah kita hayati sepanjang hari dalam segala aktivitas, maka kita akan bisa mendeteksi mana saja ibadah-ibadah, mana saja aktivitas-aktivitas yang landasannya bukan karena Allah. Kita udah tahu nantinya. Nah, setelah kita tahu ya Bu Dini, kita journaling. Kita tulis. Tadi saya udah melakukan apa aja ya. Nah, maka hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita rekap dulu diri kita, rekapitulasi dulu amal kita sebelum kita direkap oleh Allah. Kita audit dulu aktivitas kita sebelum kita diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nanti bikin jurnal, ya bisa malam hari, di ujung hari kita tulis tadi udah apa aja ya yang saya lakukan. Tulis kemudian satu persatu dari poinnya ini kita renungkan. Tadi udah ngasih ibu-ibu di jalan 1 bungkus nasi dengan lauknya. Oh, ini tulus, alhamdulillah saya berikan karena saya sayang kepadanya. Oh, tadi habis transfer uang kepada saudara saya, tapi tadi transfernya karena rasa nggak enak. Nah, ini mulai ada gangguan-gangguan bintik-bintik dalam hati. Oh, karena nggak enak, bukan karena ingin menolong, karena nggak enak. Nah, karena nggak enak ini adalah niat yang termasuk ya, niat kategorinya hampir masuk ke wilayah yang tidak baik. Jadi bahkan makruh ya, membeli sesuatu kepada orang, membeli barang pun kepada orang bukan karena kita butuh, karena kita gak enak, itu makruh dalam pandangan fikih ya. Oh, Jadi makruh berarti kayak gitu, makruh ya Ustaz, berarti kayak gitu makruh ya. karena menghargai orangnya. Ya udah, kalau mau menghargai orangnya eh, jangan karena kita nggak butuh terus kita beli karena orangnya. Makruh itu. Belilah Ka- karena kita butuh, belilah karena kita memerlukannya gitu. Nggak boleh itu dalam syariat. Kalau Gitu. dari apa namanya doa sendiri supaya kita bisa istiqomah dan bisa diarahkan oleh Allah, kira-kira ada nggak Oh, doanya khusus gitu? doanya ya. Mm-mm. Ada. Begini doanya singkat ya. Allahumma khallis qalbi. Ya, Allahumma khallis qalbi. Ya Allah, berikanlah kemurnian di dalam hatiku. Ya. Fi kulli amalin, dalam setiap amal. Allahumma khallis qalbi fi kulli amalin. Itu tapi doa dari ulama, bukan berdasarkan dari hadis Rasulullah SAW. Tapi Allahumma khallis qalbi fi kulli amalin. Ya Allah, berikanlah saya ini ketulusan hati dalam setiap beramal, dalam setiap beribadah. Ya, itu eh, kalimat yang ada juga doa tersebut minimal mirip ya doanya di dalam kitab Al-Barjanji yang sering dibacakan dalam acara-acara peringatan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, supaya niatnya baik, supaya hatinya bersih. Nah ini ya. Jadi kalau Allahumma tohir qalbi itu untuk membersihkan hati dari segala penyakit. Tapi kalau Allahumma khallis qalbi itu berharap supaya kita beramal selalu dalam kondisi yang ikhlas, selalu dalam kondisi yang tulus. Nah, kalau Allahumma tohir qalbi minadzunubi wal khotoya, ya, dari segala dosa dan segala kesalahan, itu doa untuk hati dibersihkan dari segala macam penyakitnya dan dari segala dosa. Tapi kalau Allahumma khallis qalbku, niat-niat dalam hati. Doanya singkat ya Bu Dini ya. Doanya singkat. Allahumma khallis qalbi fi kulli amalin. Ya. Ada Ini pertanyaan ada juga lagi yang nih. Ada pertanyaan lagi dari bertanya di chat itu. mm-mm, dari Bu Yayah. Pertanyaannya, Ibu apakah Yaya. penataan niat itu yang menurut keyakinan hati kita baik, akan terasakah keutuhan dari amal atau kendaraan itu sesuai dengan keinginan gitu, Ustaz? Gimana tuh, Mang? Oh baik. Apakah niat yang baik akan sinkron dengan keinginan? Ah, ini keinginannya apa nih? Ya.
Umpama kita berniat sedekah supaya dibalas oleh Allah 700 kali lipat dari Allah Subhanahu wa taala, atau kita memiliki hajat, kemudian diselipkan hajat itu pada amal lancar, boleh ya, tapi jangan setiap amal kita selalu menyelipkan hajat duniawi di dalamnya, karena nanti akan terbiasa dengan hajat duniawi, akhirnya membakar niat-niat kita yang bersifat ilahiyah. Jadi apakah akan merasakan keutuhan dari amal atau kendaraan itu sesuai dengan keinginan? Ya, keinginannya apa nih ya? Keinginannya apakah hal duniawi atau hal ukhrawi? Ya gitu ya. Kalau niatnya dilandasi dengan hal-hal duniawi, bisa jadi akan dikabulkan oleh Allah hajat-hajat kita yang bersifat duniawi, tapi jangan terus-menerus kita ini niat ibadah karena ada hajat duniawi. Sesekali boleh. Karena Rasulullah pun pernah memberikan solusi kepada orang yang rumah tangganya carut marut, ya berantem terus dan ekonominya seret, kata Nabi. Kamu pelihara anak yatim, berikan makan kepadanya apa yang kamu makan, berikan pakaian kepadanya dengan apa yang kamu pakai. Nah, kemudian orang ini mengamalkan anjuran Nabi dan datanglah di lain waktu rumah tangganya sudah membaik dan ekonominya sudah meningkat. Nah, ini jadi Nabi memberikan jalan untuk kebaikan kehidupan keluarga dan ekonominya dengan amal, yaitu menyantuni anak yatim, mengurus anak yatim. Itu kan amal, tapi ada arah kepada memperbaiki rumah tangga dan melancarkan rezeki. Ini kan sifatnya seolah-olah seperti duniawi ya, tapi memang diarahkan oleh Rasulullah SAW. Dan sholat duha pun kan kita sudah lihat sholat duha ya. Sholat duha itu, wah itu duniawi sekali kalau kita lihat doanya. Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamala jamalu quwata quwatuka wal qudrata qudratuka ya al ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan fa qaribhu wa in kana ya haraman fatahhirhu wa in kana qalilan fakassirhu. Ya, jadi itu seperti kalimat yang memaksa Allah untuk mendatangkan rezeki dari segala arah. Dan itu boleh ya. Boleh ya, kita ibadah karena dunia boleh. Asal jangan setiap ibadah kita labelin dengan niat dunia, kita kasih tag-nya, kita kasih tandanya dengan hajat-hajat dunia semua aja. Jangan. Apalagi sholat fardu, sholat maktubah, sholat 5 waktu, itu jangan minta apa-apa deh di sholat 5 waktu mah. Ya, ayah bunda. Ketika kita sholat 5 waktu, mintalah 2 hal. 1, ampunan dosa. Yang kedua, rahmat dan ridhonya Allah. Itu aja. Jangan selipin apapun di sholat fardu itu. Karena ada sholat-sholat yang lain yang sudah disediakan syariat untuk kita berhajat. Jadi sholat fardu kita itu doanya hanya mengharap ampunan Allah dan rahmat Allah, juga ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan niatkan itu saja. Tapi kalau kita ingin rizki, ya udah sholatnya duha. Kalau kita punya hajat khusus, ya sholat hajat. Kalau kita bingung menentukan arah, istikharah. Kalau kemarau berkepanjangan, istisqa. Nah, jadi Islam itu sudah menyediakan jalur-jalur ritualnya untuk setiap apa yang kita inginkan, setiap apa yang kita butuhkan. Tapi jangan campur dalam sholat fardu. Sholat fardu itu kewajiban ya, dan harapannya jangan diselipkan dunia, jodoh, rezeki, pekerjaan, popularitas, jangan dititipkan di situ. Titipkan di sholat yang lain. Kalau pengennya ya rezeki, popularitas, kemudian ekonomi yang bertumbuh, ya di sholat duha. Di sholat duha ada hajat khusus yang besar, sholat hajat. Begitu ya bunda.
Baik, ada Umu siapa? Ummu Safiyah. Safiyah. Ini Ya, pertanyaannya, izin. eh, Silakan. misalnya kita berniat baik dalam hati, tapi dari niat baik itu kita dapat kekecewaan. Bagaimana kita menyikapinya, Ustadz? Jadi dia udah niat Nah, baik, tapi akhirnya ujungnya endingnya kecewa. kecewa ya. Nah itu banyak tuh pada nggak. Iya, iya. Ini eh, eh, sudah kita bahas di sesi pertama ya Mas Rangga itu ya. Mm-mm. Kembali ke titik nol itu. Jadi Ummu Safiyah, kita sudah berbuat baik tapi yang didapat kekecewaan. Oh, banyak sekali ya. Kecewa itu karena apa? Karena kita tidak mengenolkan hanya lillahi ta'ala. Hanya la ilaha illallah. Allah itu Allah. Yang menjaminkan kenikmatan surga itu Allah. Bukan tetangga kita, bukan kekasih kita, bukan saudara kita, bukan anak-anak kita. Tapi yang menyediakan pahala dan kenikmatan surga itu adalah Allah. Maka ucapkan dalam hati, wa kafa billahi syahida. Cukup bagiku yang menjadi saksi adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah punya mentalitas wa kafa billahi syahida, maka yang muncul adalah tidak membutuhkan validasi, tidak membutuhkan apresiasi, tidak membutuhkan apapun yang nanti nyangkutnya dengan hawa nafsu. Kalau kita sudah beramal baik, kemudian orang tidak mengakuinya, tidak mengapresiasinya, tidak tervalidasi oleh orang, ya udah nggak apa-apa. Yang penting satu, niatnya baik, amalnya baik, caranya baik, maka akan sinkron dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Biarkanlah ya, kalau kecewa berarti belum nol ya. Oh, dulu pun saya banyak kecewa dengan apa-apa yang telah saya lakukan kepada orang lain, karena mungkin saya tidak berekspektasi kepada ridhonya Allah tapi berekspektasi kepada validasi, apresiasi, akhirnya jatuhlah kita ke dalam hawa nafsu, kubangan-kubangan hawa nafsu. Jadi tanamkan mental wakafa billahi syahida. Allah melihat, Allah mengetahui, Allah paham apa yang kita lakukan. Maka di situ hati tidak akan mudah kecewa. Ketentramanlah yang akan kita rasa. Nah, begitu ya, Ummu Safiyah. Siap. Ada lagi kira-kira yang mau bertanya atau mau melakukan simulasi, Ustadz? Siapa yang kira-kira? Ya, kita seperti biasa sebelum kita tutup, kita ada sesi pilih potongan ayat dari toples ini ya. Dari jar ini, seri Jalan Keajaiban. Ajaiban. Boleh siapa yang Siapa yang ingin berkenan mau ya ngambil potongan ayat satu di sini ya? potongan ayat? Siap Ustadz, aku. Ya, Bu Yaya Oke. lagi ya. Bu Oke, Yaya, Bu Yaya. oke Gimana Bu yang Yaya. kemarin Bu Yaya? Alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Oke, saya ambil dulu ya. Izinkan saya ambil ya. Saya niatkan untuk Bu Yaya nih. Bukan saya niatkan Amin. untuk saya. Saya Mudah-mudahan. niatkan spesial untuk Bu Yaya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bu Yaya. Saya akan cembrengkan. Nah, saya Apa nih kira-kira pesan cintanya dari Allah nih? Masya Allah nih. Ayo pilih Masya Bu. Allah. 1, 2, 3, 4, 5, Ada suaranya 6, timbul 7, tenggelam 8, lagi. 9, 10, 11, 12. Nah, ini ada dua apa? Nomor 6 Pak Ustadz. Mana nomor berapa Bu Yaya? Nomor 6, nomor 6. Nomor berapa? Nomor 6. 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Saya cabut ya. Ini Bu Yayah yang memilihnya. Apa pesan cinta dari Allah untuk Bu Yayah hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Bu Amin. Yayah, Allah Ya, tidak akan memberikan ujian kecuali Allah tahu potensi kita. Allah tahu kadar kekuatan kita untuk melalui ujian itu, ya. amin. Kemudian insight-nya apa? Hikmahnya apa? Kata Allah, aku lebih tahu kekuatanmu daripada dirimu sendiri. Karena Allah yang ciptain kita, Allah lebih tahu potensi kita. Kadang-kadang kita ini banyak potensi yang terpendam. Kalau nggak digodok, kalau tidak diuji, nggak keluar tuh potensi yang terpendam itu. Maka Allah ingin memunculkan potensi itu agar keluar dari diri kita. Salah satunya ya diantaranya, kadang Allah berikan kita ujian agar kita tahu kualitas diri kita. Apa yang harus dilakukan Bu Yaya hari ini? Ya, Ucapkan kepada diri sendiri, aku kuat karena Allah. Percaya kepadaku ya, aku kuat karena Allah percaya kepadaku. Jadi amanah ujian itu karena Allah percaya kepadaku, akhirnya Allah berikan ujian itu. Seperti itu ya Bu Yaya ya. Jadi amaliyahnya afirmasi diri, aku kuat karena Allah percaya kepadaku. Masya Allah. Bu Yaya ada pertanyaan mungkin dari hasil surat yang diambil atau ada pertanyaan? Boleh. Alhamdulillah Pak Ustadz udah alhamdulillah dimengerti. Mudah-mudahan Alhamdulillah. mudah-mudahan itu adalah jalan terbaik menuju ke lebih baik lagi buat diri saya. Amin ya Terima Allah ya kasih Pak Rabbal Ustadz. Alamin. Amin. Sami-sami Bu Yaya Sami-sami, Bu dari Yaya. Bandung ya. Boleh satu lagi sebelum kita tutup? Ayo, satu lagi. Monggo yang mau raise hand, yang mau milih. Siapa yang mendapatkan pesan cinta dari Allah? Mm-mm. Ayo ada. Hmm. Mungkin Umu Safiyah Umu boleh Safiyah kalau mungkin boleh. Silakan. nomor Nomor 5, 5. oke. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Bismillahirrahmanirrahim. Apa pesan cintanya untuk Umu Safiyah? Quran Surah Al-Insyirah ayat 1. Alam nashrah laka sodrak. Bukankah aku telah melapangkan dadamu? Allah. Berlapang dada ya Bu Safiyah. Kalaupun kebaikan kita tidak diapresiasi dan tidak divalidasi, kita berlapang dada saja. Karena itu sudah bernilai kebaikan dari Allah. Kemudian apa hikmahnya? Jika dulu aku pernah lapangkan, maka hari ini pun aku sanggup memberimu kelapangan yang lebih. Jadi Allah katakan, kalau dulu pernah lega, aku pun sanggup memberikan kelapangan hati untukmu setiap hari. Jadi apa yang harus dilakukan amaliyahnya? Ambil waktu untuk bersyukur ya atas hal yang pernah kita terima. Kemudian anggaplah musibah atau sesuatu yang tidak menyenangkan itu menjadi nilai kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi agar lapang dada ya. Setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita husnudon kepada Allah. Itu merupakan kebaikan yang Allah kirim kepada kita namun berupa ujian atau berupa kekecewaan. Itu ya Ummu Safiyah. Alam Siap, siap. nashrah laka sodrak. Siap, nanti di-share lagi. Oke. Siap. Baik, kita tutup dengan doa ya. Siap, Pak Ustadz. Amin. Baik, mari ayah bunda kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar hati kita dibersihkan dari segala noda dan dosa. Meminta agar pikiran kita selalu dijernihkan dari pikiran-pikiran yang menyeret kita ke dalam kubangan kesalahan dalam berpikir.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala wa syafi'ina wa karimina wa dhuhrina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu an kulli ashabi rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ilahana ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim. Allahu nadhiri. Allahu nadhiri. Allahu nadhiri. Wahai Allah yang maha memperhatikanku. Aku malu kepada Engkau dengan isi-isi hatiku yang penuh dengan keburukan. Oleh karena itu ya Rabb, bersihkanlah hatiku dari segala hal yang Engkau anggap sebagai keburukan. Ya Allah, Engkau maha melihat, menembus ke dalam relung hatiku, dan Engkau tahu apa saja yang ada di dalamnya. Dan aku pun merasa malu kepada Engkau ya Rabb. Maka jadikanlah setiap niat-niat dalam aktivitasku menjadi niat hanya untuk mencapai keriduanmu. Allahumma tahhir qalbi minadz-dzunubi wal khotoya. Allahumma khallis qalbi fi kulli amalin ya Rabb. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ayah bunda sudah selesai sesi yang kedua ini. Insya Allah ya. Semoga ada manfaat dan barokah yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, terima kasih yang sudah hadir. Semoga eh, ada manfaatnya di live Zoom ini. Dan nanti kita akan bertemu lagi di hari Jumat, insya Allah di sesi ketiga. Nanti juga insya Allah saya akan share untuk rekamannya dan mudah-mudahan apa yang kita dapat ini, ilmu ini bermanfaat untuk kita dan keluarga kita. Saya Rangga Aprian selaku host di live Zoom ini izin untuk mengundurkan diri. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.